Halo teman-teman pebisnis dan calon pebisnis kuliner di Indonesia. Kali ini Foodies mau membuka dengan sebuah pertanyaan penting. Hayo, siapa yang tahu kenapa kalau sayur-sayuran mentah itu kalau dimakannya pakai garpu disebutnya salad, tapi kalau dimakannya dengan tangan langsung itu disebutnya jadi lalapan. Oke, siapa yang sangka sih bisnis makanan sehat dengan berbasis sayur-sayuran dan juga beraneka macam dressing ini bisa raih pendanaan hingga miliaran rupiah? Wah, menggiurkan banget kan Foodplanners? Di Bedah Bisnis kali ini, kita bakalan membedah sebuah brand bisnis kuliner yang menawarkan aneka jenis salad yang sukses membuka lebih dari 70 gerai di 9 negara. Yuk kita kenalan dengan Salad Stop. Salad Stop adalah waralaba restoran makanan sehat asal Singapura yang telah hadir di Indonesia sejak November 2016. Sekarang, Indonesia jadi negara dengan jumlah outlet Salad Stop terbanyak. Salad Stop menawarkan berbagai macam menu salad seperti salad bowls, salad wrap, yang konsepnya makan salad ala-ala burrito, ya. Ada juga warm protein bowls, yaitu paket menu sehat yang kaya akan protein. Ada juga superfood bowl dengan buah-buahan segarnya dan oat yang mengenyangkan, dan masih banyak makanan serta minuman sehat lainnya. Outletnya yang memiliki konsep salad bar, kita bebas berkreasi dengan memilih menu yang sesuai selera karena ada 60 jenis topping sayuran, buah, dan protein, dan 20 jenis dressings. Tinggal request aja, mau pilih yang low calories atau yang vegan. Nggak cuma itu, kalau konsumennya ingin mengetahui berapa sih jumlah nutrisi dari makanan yang mereka pesan, semua dapat diakses secara terbuka di website www.saladstop.co.id. Kenapa sih Salad Stop sangat kuat dan detail dalam membuat konsep healthy food-nya? Yes, karena Salad Stop membidik konsumen yang semakin sadar untuk memilih makanan sehat. Siapakah mereka itu? Yang cukup signifikan populasinya adalah millennials yang sedang meniti karir di perkotaan dengan tingkat ekonomi yang boleh dibilang cukup mapan. Jadi nggak heran juga kalau Salad Stop mematok harga satu porsi Hail Caesar salad Rp100.000, yang merupakan salah satu menu favoritnya. Di samping itu, Salad Stop bisa banget nih melihat ada di mana aja sih konsumen mereka, sehingga semua outlet Salad Stop menyebar di mall-mall elit di Jakarta, seperti Plaza Indonesia, Grand Indonesia, Pacific Place, Peak Avenue, dan lain-lain. Dari sisi supply chain-nya, sayuran yang digunakan sebagai bahan baku utama mereka dapatkan dari kerjasama dengan petani lokal. Misalnya di Indonesia, mereka menggunakan bahan baku sayur yang ditanam di daerah Rancamaya, Bogor. Mereka juga mengedukasi petani lokal agar dapat menghasilkan sayuran organik yang sesuai dengan standar kualitas mereka. Nah, kalau melihat laju pertumbuhan Salad Stop, mungkin kita bisa memunculkan sebuah pertanyaan penting. Emang gimana sih masa depan bisnis makanan sehat di Indonesia? Banyak pakar dan analis menilai bahwa 2022 akan menjadi tahun melesatnya bisnis healthy food. Bukan tanpa alasan, seperti yang kita alami, pandemi yang sudah cukup panjang bikin masyarakat makin sadar tentang pentingnya gaya hidup dan pola konsumsi yang lebih sehat. Ya, tidak bisa dipungkiri bahwa pandemi bikin kita semakin sadar ternyata sehat adalah sebuah nikmat yang mahal harganya. Sehingga untuk menjadi sehat pun kita mau merogoh pengeluaran lebih dalam. Hal ini ditunjukkan dengan pesatnya peningkatan penjualan produk-produk healthy food hingga 32% di masa pandemi, dan diperkirakan masih akan terus bertumbuh. Kalau nggak percaya, kita coba flashback lagi nih bagaimana healthy food jadi tren baru di tengah pandemi. Tren yang pertama yaitu tren empon-empon. Wah, ini awal-awal pandemi nih kita mengalami di mana harga jahe itu meroket tajam karena tingginya permintaan. Untuk menghangatkan badan, jahe juga dipercaya untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Seketika bisnis empon-empon menjamur nih di mana-mana. Teman-teman foodpreneur juga ikutan nggak nih waktu itu? Tren berikutnya yaitu langkanya sebuah brand susu murni dalam kemasan kaleng di semua retail. Lagi-lagi karena brand ini dipercaya dapat meningkatkan daya tahan tubuh, permintaan susu ini meningkat dan orang-orang nggak mau kehabisan stok untuk dirinya sendiri. Nah, itu dia gambarannya bagaimana perhatian masyarakat terhadap produk kesehatan makin meningkat. Lalu emangnya makanan yang seperti apa yang masuk dalam kategori makanan sehat?
Secara definisi, makanan sehat itu adalah makanan yang mampu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh secara seimbang sehingga dapat menopang kesehatan manusia. Selain itu, ada beberapa poin yang merujuk sebagai kriteria makanan sehat, yaitu 1. Kaya dan seimbang dalam nutrisi, 2. Tidak mengandung MSG dan penyedap lain, dan yang ketiga tentunya adalah higienis. Yang keempat, tidak banyak melalui proses pengolahan. Nah, bisnis makanan sehat kini jadi sebuah peluang bisnis yang menjanjikan untuk beberapa tahun ke depan. Kenapa? Saat ini kesadaran masyarakat tentang gaya hidup sehat terus menanjak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dari berbagai riset yang ada menunjukkan milenial dan Gen Z menjadikan kandungan nutrisi sebagai pertimbangan utama saat membeli makanan. Data tersebut sekaligus menjelaskan kenapa healthy food diprediksi akan menjadi pencarian teratas dalam aplikasi GrabFood di tahun 2022. Diungkap oleh pihak GrabFood bahwa 70% orang Indonesia rela membayar uang lebih banyak demi makanan sehat. Nah, itu dia teman-teman. Dari data dan faktanya kelihatan kan, healthy food ini akan sangat menjanjikan. Makanya, venture capital membidik bisnis kuliner yang bergerak di penyedia makanan sehat dan Salad Stop sudah menjadi pelopor dalam bidang ini. Dilaporkan juga bahwa di akhir tahun 2021, Salad Stop menerima pendanaan sebesar 126 miliar rupiah dalam putaran seri B yang dipimpin oleh Temasek. Rencananya, suntikan dana ini akan digunakan oleh Salad Stop untuk mengembangkan teknologi dan ekspansi dengan mengoptimalkan cloud kitchen. Jadi bagaimana nih? Foodpreneur tertarik untuk mencoba menjual produk-produk makanan sehat juga? Yang pastinya kita jangan cuma ikut-ikutan aja ya, karena marketnya masih didominasi oleh kelompok menengah ke atas. Jadi harus dipersiapkan banget nih perencanaannya, bisnis, dan juga lain-lainnya terkait dengan marketing, operasional, keuangan, tim, dan seterusnya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton konten bedah bisnis kuliner bareng Foodies. Buat teman-teman yang suka konten ini, bisa klik tombol like, dan teman-teman bisa komen juga kira-kira brand apa yang mau kita bedah nih inisiatifnya, biar nanti bakalan kita bahas juga di video berikutnya. Kalau nggak mau ketinggalan update tentang bisnis kuliner berikutnya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya teman-teman bisa langsung nonton setiap konten terbaru dari Foodies. Foodies, the first F&B edtech in Indonesia. Belajar bisnis kuliner, ya di Foodies. Salam pebisnis kuliner Indonesia. Jangan lupa subscribe di Foodies YouTube channel di tombol subscribe agar kita bisa mendapatkan update berbagai video terbaru dari Foodies dan juga share ke berbagai grup video-video pembelajaran dari Foodies. Ikuti kelas-kelas Foodies terbaru dan sekolah bisnis kuliner, kunjungi www.foodies.id.